Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, Minggu tanggal 12 November tahun 2023, kita boleh berjumpa kembali. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih, kita akan melihat satu doa yang spektakuler, doa yang luar biasa, yang diucapkan oleh Rasul Paulus dalam surat Efesus pasal yang ketiga. Sama-sama kita membuka Alkitab kita pada pagi ini dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat 21. Doa Paulus, dan ini menjadi judul khotbah kita pagi ini, doa Paulus, ya saudara-saudaraku. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Katakan amin. Saudara-saudaraku, ucapan doa Rasul Paulus ini salah satu menurut saya doa yang terkenal, ya. Tentu dibandingkan dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, ya. Ini mungkin urutannya mungkin nomor sekian. Tetapi saudara-saudaraku, bukan siapa yang unggul dalam doa itu, tapi bagaimana kita melihat Rasul Paulus, ya, yang begitu mengasihi jemaat yang ada di Efesus, yang begitu dia kasihi, dia doakan. Dan ini luar biasa saudara-saudaraku, ya. Dan sebenarnya sebagai catatan yang penting adalah sebagai seorang hamba Tuhan, ya, kita dibawa untuk berdoa. Untuk berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi, ya. Kita berdoa bukan supaya kebutuhan hidup kita dipenuhi, bukan. Kita berdoa bagaimana supaya kita dapat mengenal Tuhan. Itulah sebabnya dalam judul khotbah pagi ini, doa Paulus, saya kasih judul juga di sampingnya itu, memahami kasih Kristus. Dan ini pokok dari doa Paulus, saudara-saudaraku. Dan untuk dapat memahami kasih Kristus yang begitu besar dan mulia ini, Paulus sampai berdoa, ya. Dia tahu bahwa jemaat-jemaat di kota Efesus, jemaat-jemaat yang mungkin secara rohani masih baru, saudara-saudaraku, ya. Dia tahu bahwa tantangan dalam pelayanan, khususnya jemaat yang ada di sana, itu begitu besar, sehingga bagi Paulus, ya, bukan berkat jasmani yang dia baik, tapi berkat rohani lah yang menjadi bagian Paulus untuk dibagikan kepada sidang jemaat yang ada di kota Efesus. Saudara-saudaraku, saya secara pribadi ingin meniru apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini, saudara-saudaraku. Ya, sekalipun mungkin setiap kita atau saudara-saudari yang menonton video khotbah ini, Bapak Ibu, begitu banyak tekanan di dalam kehidupan ini, begitu banyak tantangan dan pergumulan di dalam hidup ini. Tapi kalau kita mau melihat dan merenungkan isi dari doa Paulus ini, itu isi yang sungguh-sungguh membuat kita harus tergugah, saudara-saudaraku. Bagaimana kita tidak tergugah? Bagaimana? Karena yang didoakan oleh Paulus ini ada sesuatu yang menyangkut kehidupan iman percaya, saudara-saudaraku. Ya, jadi sebenarnya tantangan hidup kita ini bukan saja di dunia ini. Kalau di dunia ini kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, tapi nanti tantangan hidup kita setelah kematian, saudara-saudaraku. Bagaimana nasib kita
di balik kubur. Bagaimana nasib kita setelah kekekalan ini, saudara-saudaraku. Ini satu tanda tanya, satu perenungan bagi kita semua. Tidak cukup kita hanya sekedar datang ibadah ke gereja, saudara-saudaraku. Tetapi bagaimana setiap hari kita mengisi wadah rohani kita, wadah manusia rohani kita dengan firman Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Haleluya. Doa Paulus ini, saudara-saudaraku, harus menjadi doa gereja Tuhan dan semua pengikut Kristus. Bukan saja doa seorang hamba Tuhan, bukan saja doa seorang gembala kepada Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dilayani, tapi doa Paulus ini benar-benar harus menjadi doa pribadi kita. Saudara, saya tentu belum sempurna. Saya hanya mengajak saudara, ingin mengingatkan saudara bahwa waktu-waktu ke depan ini adalah waktu yang sangat cepat, saudara-saudara. Ya, kita tidak terasa ada di bulan November, sudah pertengahan bulan November. 1,5 bulan lagi kita akan tinggalkan tahun 2023, saudara-saudara. Dan tantangan akan semakin keras. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Bagaimana kita mempersiapkan manusia rohani kita menghadapi tantangan ke depan ini? Ini satu pertanyaan yang perlu kita renungkan, saudara-saudaraku. Tadi saya katakan doa Paulus ini harus jadi doa gereja Tuhan. Dimanapun kita beribadah, denominasi apapun kita masuk dalam satu gereja lokal, tapi sebagai pengikut Kristus, kita mau menjadikan doa Paulus ini doa kita juga untuk orang-orang seiman, untuk orang-orang yang kita kasih. Amin. Saudara, hari ini 4 hal yang saya bagikan berkaitan dengan khotbah pagi hari ini. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar dan merenungkan 4 hal. Yang pertama, saudara-saudaraku, saya ajak kita membaca Efesus pasal yang ketiga, tapi kita mulai baca ayat 12. Karena di dalam ayat ke-14 itu ada kata itulah sebabnya. Artinya sebelum ayat 14 itu ada satu kalimat yang mengikutinya, sehingga ada kalimat itulah sebabnya. Jadi kita mulai baca Efesus 3 ayat 12 dan 13, kemudian masuk lagi 14 dan 15. Di dalam Dia, di dalam Yesus, amin, kita apa saudaraku beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya. Katakan amin. Saudara, ingat ini, jangan pernah lupakan ini, kasih karunia. Ya, di dalam Dia ada keberanian kita. Ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya apa saudaraku? Supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Luar biasa gak Paulus, saudara-saudara? Luar biasa. Dia rela menderita demi saudara seiman. Ayat 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Dalam kesesakannya, Paulus sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Saudara, perhatikan fokus kita di ayat ke-13. Aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Saudara, yang pertama, pagi hari ini kita mau merenungkan yang pertama, setiap orang percaya jangan tawar hati dalam menghadapi kesesakan. Katakan amin. Setiap orang percaya jangan tawar hati dalam kesesakan. Saya ingat salah satu ayat yang terkenal dalam kitab Amsal, saudara-saudaraku. Mari mau kita melihat bersama kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Bunyi firman Tuhan berkata begini, saudara-saudaraku. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulangi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah
kekuatanmu. Jadi saudara-saudara, ada masa-masa, ada waktu di mana mungkin seizin Tuhan kita mengalami yang namanya kesesakan. Kesesakan itu seperti begini saudara-saudaraku. Kalau dalam kondisi kita tidak bisa bernafas seperti begini. Kalau kita ada dalam keadaan di mana banyak orang, kita sedang mengantri, atau mungkin katakan di dalam kereta api ya saudara-saudaraku ya. Kereta api dari Jakarta, Bogor menuju Jakarta, itu selalu penuh komuter lain, jam-jam sibuk, jam-jam kerja. Orang masuk ke dalam kereta itu penuh padat saudara-saudara, berdiri. Jangan berpikir kita bisa dapat tempat duduk, ya. Untuk bisa berdiri saja kadang-kadang susah, itu sesak. Nah, sesak itu dia tidak pergerakannya itu tidak bisa leluasa begitu. Tidak ada pergerakan yang membuat dia itu bisa bernafas lega. Nah, jadi kondisi sesak adalah kondisi di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, saudara-saudaraku. Segala daya upaya kita telah lakukan. Sekarang, upaya yang terakhir, kita berserah kepada Tuhan. Kita taruh segala pengharapan kita kepada Tuhan. Amsal katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sesak saja kita tidak boleh kekuatan, apalagi kalau kita tawar hati, saudara-saudara. Nah, isi doa Paulus ini, kembali kepada doa Paulus, mengajarkan kepada jemaat di Efesus. Walaupun Paulus dalam kesesakan, dia ajarkan supaya kamu jangan tawar hati. Haleluya, saudara-saudaraku. Saudara, saya itu paling suka minum teh tawar, saudaraku. Teh tanpa gula. Jadi dari penjelasan kecil ini saja, kata tawar itu menunjukkan tidak ada rasa apa-apa, ya, sepertinya tuh hampa, seperti begitu. Nah, begitulah kesesakan, saudaraku. Begitulah tawar hati. Pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sikap kepada Bapak Ibu semua, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Setiap orang percaya, jangan tawar hati dalam menghadapi kesesakan. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan yang memampukan kita. Saudara tahu sampai hari ini pun kita masih hidup, itu semua karena kasih karunia kita. Kita boleh lewati hari demi hari dalam hidup kita. Saya tidak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu yang ada di tempat ini menghadapi begitu banyak tantangan dalam kehidupan. Tetapi satu hal saya mau katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia peduli atas masalahmu. Amin. Dia peduli atas segala persoalanmu. Di balik persoalanmu yang kau hadapi, dia ingin membentuk engkau menjadi sama seperti Kristus. Katakan amin, saudara-saudaraku. Saudara, jangan tawar hati. Kuat selalu di dalam Tuhan. Kalau kita baca ayat 12 tadi, di dalam kita, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada. Ini sungguh luar biasa, Tuhan. Sungguh luar biasa. Memang orang yang mau maju di dalam Tuhan, yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tantangannya bukan sedikit, saudara-saudara. Tantangannya pasti banyak. Pasti banyak. Tetapi kalau saudara menemui tantangan demi tantangan itu, apapun dalam hidup ini, lihatlah Yesus yang lebih besar dari segala-galanya. Salah satu lagu favorit saya, kalau saya berdoa, baik doa pribadi maupun doa bersama dengan keluarga, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dia lebih dari segala-galanya, saudara. Kalau mata jasmani kita melihat sekeliling kita, saudaraku, jujur, sejujur-jujurnya, lebih banyak kekecewaan, lebih banyak kepedihan, lebih banyaklah kesakitan hati kita, saudara-saudaraku. Ya, hari ini kita mau mengambil keputusan penting. Kalau Tuhan izinkan ada pergumulan dalam hidupmu yang membuat kau sesak, sulit bernafas, ya istilahnya seperti begitu, saudara-saudara. Dalam tekanan, orang sesak itu kan dihimpit kiri kanan, depan belakang, nggak bisa bergerak, ya kan? Sesak. Berapa tahun lalu ya, saya ingat ya, waktu kita masih kecil, Ibu Gembala ya, Bapak Ibu ingat nggak?
ada iklan obat. Obat apa itu? Seorang wanita tuh dililit oleh apa? Tali tambang, ya. Ikan obat apa itu? Nafasin kalau nggak salah, ya. Dia merasa sesak, dia ditarik oleh mereka. Itu penggambaran bagaimana orang menghadapi sesak. Dia butuh obat. Saudara, Yesuslah obat kita. Amin. Kalau dia mati bagiku dan bagimu, ada satu keberanian dalam hidup kita untuk menghampiri Allah, saudara-saudaraku. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka bersembunyi. Mereka tidak berani menghampiri Allah. Allah sendiri dengan segala kebaikan dan kemurahannya mencari mereka. Hai Adam, di manakah engkau berada? Saudara, jangan tawar hati ya. Jangan tawar hati. Ada obat di dalam Tuhan. Yesus Kristuslah kekuatan kita. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Memang untuk kita memahami kasih Kristus, kadangkala memang Tuhan bawa kita di satu masa atau satu fase atau di satu situasi kondisi yang sulit, supaya dengan itu kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Kita tidak bergantung kepada manusia, kita bergantung kepada Tuhan. Maaf saudara-saudaraku. Itu yang pertama saudaraku ya. Jadi setiap orang percaya jangan tawar hati dalam menghadapi kesesakan. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita membaca lagi Efesus pasal yang ketiga ini, ayat 16-nya dan ayat 17. Saya baca untuk kita semua. Aku berdoa. Ini dia. Aku berdoa supaya ia ya, Bapa di surga, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam apa saudaraku? Di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu apa saudaraku? Berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang kedua saudara-saudaraku, penting dicatat ini. Yang kedua, bahwa hanya Kristuslah yang tinggal di hati kita. Katakan amin. Ya, titik. Bahwa hanya Kristuslah yang tinggal di hati kita. Saudara, saya dan saudara hidup ini membutuhkan yang namanya kebutuhan pokok. Makan, minum. Yang kita belajar sejak sekolah itu namanya kebutuhan primer. Ya, untuk menjaga ya perjalanan hidup kita agar kita dapat benar-benar menguasai tubuh kita, terutama menguasai keadaan kita. Tetapi dalam perjalanan waktu yang panjang dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, saudara-saudaraku, saya sekarang mulai belajar untuk menempatkan bahwa Kristuslah yang utama dan terutama. Yesuslah yang harus tinggal dalam hati. Saudara, ini memang bukan perkara yang mudah. Saya mengajak saudara-saudari semua untuk memang mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Dari doa Paulus ini, saudara-saudaraku, dia katakan, sehingga oleh imanmu, oleh iman percaya kita. Jadi iman itu harus teguh dulu. Kristus diam di dalam hatimu, itu tergantung imanmu. Persoalannya, kita buka hati nggak untuk Tuhan. Kenapa? Kalau saya kaitkan dengan yang pertama tadi, saudara-saudaraku, kadang masalah hidup membuat kita ini lupa dengan Tuhan. Kita lupa sama Tuhan. Kita tidak memandang kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan itu. Kenapa? Karena kita memandang persoalan kita itu jauh lebih besar dari persoalan yang utama. Sehingga kita kadang-kadang lupa bahwa kita ini sebenarnya adalah anak Tuhan. Kita punya Bapa. Kita ada Roh Kudus yang menolong kita, saudara-saudaraku. Lihat, baca baik-baik. Paulus berdoa ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih.
Saudara, saya mau tanya, persoalan apa yang penting dalam hidup manusia? Sebenarnya persoalan yang paling penting adalah keselamatan jiwa, saudara-saudara. Amin. Ini persoalan yang paling penting, paling prioritas dalam hidup umat manusia. Itulah sebabnya saya selalu mengajak kita, doakan keluargamu, doakan saudara-saudaramu, doakan tetanggamu. Ya, doakan supaya keselamatan jiwa jadi bagian hidup mereka. Saudara, saya ajak kita untuk melihat sebentar dalam kitab Kolose. Berkaitan dengan kata berakar ini, saya pernah sering juga sampaikan ini. Dalam Kolose pasal yang kedua, ayat ke-6 mulai. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu, saudaraku, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada kata hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Pagi tadi dalam doa beston kami keluarga, kami masuk dalam Injil Yohanes pasal 15 ya. Bagaimana pokok anggur itu yang sejati adalah Yesus dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita harus punya dasar yang kuat dalam hidup ini. Saudara, jangan bergantung kepada siapapun juga. Tempatkan Kristus di dalam hatimu. Kalau Yesus ada di hatimu, maka saya percaya segalanya pasti beres, saudara-saudaraku. Amin. Segala-galanya pasti beres. Haleluya. Kristus di dalam hati kita ini yang penting lebih dulu. Lihat doa Paulus ini, luar biasa. Aku berdoa. Saudara boleh ya, bukan berarti mengubah isi Alkitab, tidak. Saudara bisa katakan begini, seperti Paulus, aku berdoa supaya aku, supaya ia menurut kekayaan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan aku. Kata kamu, saudara boleh ganti aku. Oleh rohnya di dalam batinku. Sehingga oleh imanku, Kristus diam di dalam hatiku dan aku berakar serta berdasar di dalam kasih. Haleluya. Sungguh luar biasa. Yang kedua, bahwa hanya Kristuslah yang tinggal di hati kita. Saudara, suatu saat, ini satu kepastian, realitas hidup, bahwa kita cepat lambat akan ditinggal oleh orang-orang yang kita kasih. Atau mungkin kita yang lebih dahulu meninggalkan orang-orang yang kita kasih. Tetapi saudara, percayalah, Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dan saudara percayalah bahwa suatu hari kelak, di sorga yang kekal, Bapa akan mempertemukan kita kembali dengan orang-orang yang kita kasih. Jadi perpisahan yang ada di dunia ini hanya perpisahan sementara, saudara-saudaraku. Kalau Kristus hidup dalam hati kita, kita akan tetap kokoh dan kuat. Amin. Yang ketiga, saudara-saudaraku, kita lanjut, kita masuk lagi, kita maju bagian yang ketiga. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dan renungkan ayat 18 sampai ayat 19, saudara-saudaraku. Perhatikan ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, ini dia, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang ketiga, saudara-saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dan merenungkan bahwa memahami dan mengenal kasih Kristus itu lebih dari apapun juga.
Katakan amin. Memahami dan mengenal kasih Kristus itu lebih dari apapun juga. Saudara perhatikan, kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Contohnya seperti begini, saudara-saudara ya. Orang taunya kalau yang jahat dibalas dengan jahat. Tapi kasih Kristus mengajar kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Haleluya. Haleluya, saudara-saudaraku. Pengetahuan manusia itu dangkal dan terbatas, saudara-saudara. Tapi kasih Tuhan lebih dari segala-galanya. Ya kan? Siapa yang bisa memahami dan mengerti ada satu pribadi mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia? Siapa yang bisa memahami kalau bukan karena kasih karunia Tuhan? Saya mau bertanya kepada saudara di tempat ini. Itulah sebabnya yang ketika saya tulis memahami dan mengenal kasih Kristus itu lebih dari apapun juga. Saudara, mengenal kasih Tuhan itu tidak cukup hanya di gereja. Saudara banyak bersekutu dengan Tuhan. Nanti dia banyak bersekutu dengan Tuhan. Saudara bukan saja harus membaca Alkitab, tapi saudara dan saya harus mempraktikkan apa kata firman Tuhan. Memang berat, saudara-saudaraku. Saudara pikir ditipu orang itu dan kita harus tidak membalas itu enak? Saya mau tanya kepada saudara, disakiti orang dan kita hanya diam saja, itu enak? Gak enak, saudara-saudara. Tapi posisi dan sikap inilah yang diajar oleh Tuhan. Karena melalui sikap inilah kita mengenal dan memahami kasih Kristus. Haleluya, saudara-saudaraku. Haleluya, tidak mudah memang, tidak mudah. Bapak Ibu, dijahati orang, kecenderungan kita kan pengetahuan kita yang terbatas ini mendorong kita untuk membalas. Nah, itulah pekerjaan kuasa ke-8 dan itu pengaruh-pengaruh lingkungan. Tapi kalau kita melihat doa Paulus ini, kita rasanya harus disetrum. Saya pakai istilah disetrum, saudara. Kaget kita tuh. Ternyata apa yang pernah diucapkan Yesus dan dipraktekkan oleh Yesus pun demikian. Diucapkan dan dipraktekkan oleh Paulus. Ini yang saya temui, saudara-saudara. Maka jangan heran Paulus ini, saudara-saudara. Dari seorang bajingan, seorang penjahat besar, dia bertobat 180 derajat, benar-benar menjadi pengikut Yesus yang murni. Saya malu, saudara-saudara, dengan diri saya sendiri. Terlalu banyak hal-hal yang masih harus dibersihkan dalam kehidupan saya. Kita sama-sama, saudara-saudara. Kita ada di fase bagaimana kita mau memahami, mengenal kasih Kristus. Mungkin kita belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin kita belum setulus hati kita memaafkan orang yang pernah bersalah kepada kita. Hari ini, detik ini, kita mau mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita. Amin, saudara-saudaraku. Ya, saudara lihat, doa yang luar biasa bukan? Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, perhatikan. Semua orang kudus. Orang siapa ini? Orang Kristen, pengikut Tuhan, dapat memahami lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Saudara, pagi ini saya mau mengajak kita semua untuk benar-benar memiliki kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih Kristus lebih dari apapun. Jadi kalau ada orang yang melupakanmu, kalau ada orang yang sudah tidak peduli kepadamu, tidak apa-apa, saudara. Kasih Tuhan tetap selalu mempedulikan hidupmu. Kalau ada orang yang sudah kita baik kepada dia, tapi dia tidak baik kepada kita, bahkan cenderung melupakan kita, tidak apa-apa. Ya,
tidak apa-apa. Di sanalah kasih Kristus itu hidup dalam kehidupan kita. Memahami ini tidak gampang sekedar mengucapkan, saudara-saudaraku. Saya sebagai pelaku firman pun mati-matian dan jatuh bangun saya melakukan hal begitu. Saya sering berproses dengan diri saya sendiri, saudara-saudara. Seringkali jujur ada kejengkelan di dalam hati saya melihat situasi yang ada di sekitar. Tapi saya bertekad, saya tidak mau terbawa oleh perasaan. Biarlah kasih Kristus yang ada dalam hati dan hidup saya itu lebih besar dari segala-galanya. Sehingga saya kuat, saya mampu menghadapi kehidupan ini. Hidup hanya sesaat, hidup hanya sebentar. Jangan kita sibuk dengan hal yang tidak penting, saudara-saudara. Jangan kita sibuk dengan hal yang tidak penting. Itu ya, pendapat dari saya. Yang keempat, yang terakhir, saudara-saudara, kita baca ayat 20 sampai ayat 21. Dalam Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dialah, nah ini saudara lihat ya, akhirnya hanya bagi Yesuslah yang dapat melakukan apa, saudaraku. Saya senang sekali dengan kalimat ini, saudara. Senang banget saya. Yang dapat apa? Bahkan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ini dia, melihat keterbatasan kita, bukan? Di sini keterbatasan kita tuh ada memang, saudara-saudaraku. Kita sadar kita ini hanya terbatas. Kalau kita bisa lakukan ini, lakukan itu, dipakai Tuhan dalam pelayanan, oh itu sungguh-sungguh hanya kebaikan Tuhan, saudaraku. Bukan karena kita hebat. Amin. Saya terus baca ya. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21. Bagi dialah, ini dia, supaya tidak ada rasa sombong, tidak ada kesombongan dalam hati kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Katakan amin. Saudara, kata dapat melakukan jauh lebih banyak. Ini kata yang menarik. Dan yang keempat saya tulis di sini, dari kebenaran firman Tuhan pagi ini, dari doa Rasul Paulus ini, kita belajar dan menemukan bahwa yang keempat, saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Saudara, saya tidak bisa menjelaskan banyak kepada saudara. Setiap kita hidup ini punya banyak kebutuhan. Tapi sekarang kita mau menempatkan kebutuhan hidup kita. Apa kebutuhan hidup kita sudah jadi kehendak Tuhan? Saya percaya upaya daya doa sudah sering kita lakukan. Kalau hari ini kita belum menerima jawaban dari Tuhan, sabar, saudara-saudaraku. Amin. Sabar. Pagi tadi saya dengar khotbah melalui online. Saya sangat diberkati, saudara-saudaraku. Pengkhotbah katakan tadi dalam ibadah online itu, saudaraku, dikatakan doa kita harus spesifik, doa kita harus jelas. Wah, saudara, kembali kepada pribadi kita masing-masing. Tentu mungkin saudara enggan untuk mengucapkannya, tidak apa-apa, malu untuk mengatakannya. Tapi itu biarlah jadi doa pribadi kita. Yang keempat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, bagi dialah yang dapat menunjuk lebih baik. Saudara lihat ya, hari Jumat dalam doa kami di tempat ini, satu ayat yang terkenal dalam Amsal 10, ya, dikatakan apa, saudara? Berkat Tuhanlah yang apa? Yang menjadikan kita kaya, ya. Susah payah tidak akan menentang. Saudara, ingat, jangan lupakan kata bagi dia. Jadi hanya Tuhan yang bisa melakukan kemustahilan. Amin. Yang mustahil bagi manusia, maksud saya, tidak mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Jadi bagian kita hanya percaya. Percaya dan
percaya. Gunakan segala dimensi yang ada dalam tubuh kita. Iman kita, hati kita. Ucapkan kata-kata profetik, saudara-saudaraku. Amin. Kata-kata yang membangun imanmu. Aku akan punya gereja yang besar. Amin. Aku punya jemaat yang banyak. Tapi ingat, bagi dia ya, bukan bagi diri kita. Amin. Ingat itu. Aku akan punya ini, punya itu. Tapi ingat, bagi dia ya, bukan bagi diri. Tuhan tahu kapasitas hati kita. Tuhan ingin bersihkan dulu kesombongan-kesombongan. Tuhan tidak mau, dan saya juga mengatakan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Saya kan juga di Amsal katakan begini, biarlah pujian itu datang dari manusia, bukan pujian itu datang dari orang lain, bukan dari diri kita yang ingin minta dipuji. Haleluya, saudara-saudaraku. Ya, inilah doa Paulus yang luar biasa. Ya, saudara, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku, saya tutup dari doa Rasul Paulus ini, kita membuat hidup kita untuk senantiasa menjalin persekutuan yang intim dan indah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Ingat, saudara boleh berdoa apa saja, minta apa saja. Ya, kalau Tuhan memang sudah menurut waktu Tuhan, sudah waktunya pasti dijemput Tuhan. Tapi saudara hari ini lihat doa Paulus. Minta kepada Tuhan, kepada Bapa, supaya aku bisa memahami dan mengenal kasih Kristus. Amin. Bila perlu, kalau saudara merasa lupa dengan doa ini, saudara boleh catat di kertas, atau saudara langsung baca dalam Alkitab. Tuhan, aku berdoa supaya aku bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Amin, saudara-saudara. Wah, sungguh luar biasa. Jam terbang saya masih sedikit, saudara-saudara. Mungkin di antara Bapak Ibu yang terhormat ini sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, jadi pengikut Kristus. Saudara sudah lebih banyak mengecap kebaikan dan kasih Tuhan. Ya, kita sama-sama berjuang dalam hidup ini. Dan yang paling penting, yang tadi saya sampaikan, dari doa Rasul Paulus ini, kita membawa hidup kita untuk senantiasa menjalin persekutuan yang intim dan indah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti, berikan kini. Lalu ku bersujud menyembah-Mu.
hujan rohmu curahkan, basahilah sekarang tanah gersang.